berbunyi ma la yatimu al-wajib ila bihi fahuwa wajib. Ya, jika suatu kewajiban tidak terlaksana tanpa adanya sesuatu, maka mewujudkan sesuatu itu menjadi wajib. Artinya mewujudkan jamaah itu menjadi wajib. Karena ini dicontohkan oleh Nabi. Ya, jadi jamaah yang benar-benar atau organisasi yang benar-benar memperjuangkan Islam secara utuh gitu ya. Maka kalau hari ini banyak saudara kita punya organisasi masyarakat atau partai yang membawa simbol-simbol Islam, tidak dilarang sebenarnya. Ya, tidak dilarang, tetapi kekurangan mereka adalah mereka tidak berjuang untuk Islam. Ya, mereka berjuang mungkin untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan organisasinya, sehingga masyarakat kadang bisa saja yang awam ya hanya melihat simbol-simbolnya dan sebagainya lalu percaya ya. Lalu pada saat yang lain dikhianati oleh partai itu gitu kan, dikhianati oleh figur-figur yang baik ya. Jadi tema ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saff ayat 4 ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur ya, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Jadi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam itu tidak terpecah belah ya, agar umat Islam itu organized gitu ya, teratur ya, terorganisir ya. Namun kalau hari ini kita melihat kondisi umat Islam ya, maka kita akan melihat bahwa Islam tidak lagi menjadi, atau umat Islam ini tidak lagi menjadi sebuah kesatuan yang utuh ya, apalagi sempurna gitu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Umat Islam hari ini terpecah belah ya dalam berbagai negara bangsa. Umat Islam bahkan di dalam satu bangsa, dalam satu negeri itu terpecah belah menjadi berbagai macam partai, berbagai macam organisasi ya. Jadi sebenarnya membuat organisasi itu tidak terlarang, tidak ada larangan, tapi yang diwajibkan adalah kalau dia umat Islam seharusnya dia berjuang untuk Islam. Nah, sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi ini. Nah, dalam keadaan demikian, ya, Islam yang dikatakan sebagai rahmatan lil alamin ini tidak bisa diwujudkan, ya, bahkan untuk menjadi rahmatan lil muslimin pun itu tidak bisa, ya, karena apa? Karena Islamnya ditinggalkan sebagian besar ajarannya, gitu, Pak. Ya, padahal ketika Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya, itu adalah yang harus kita contoh dari baginda Nabi, itu bukan hanya dalam hal yang terkait persoalan individu gitu, tapi seluruh apa yang menjadi perilaku beliau, apa yang menjadi ucapan beliau, termasuk dalam hal-hal yang terkait dengan muamalah, itu juga menjadi keteladanan seharusnya, harus kita teladani, ya. Nah, maka ketika itu dilakukan secara utuh, ya, secara sempurna, maka akan lahir itu rahmatan lil alamin itu, ya. Bisa kita lihat hari ini bagaimana umat Islam, ya, banyak mengalami penderitaan di belahan dunia, ya, keterjajahan ada di berbagai wilayah, ya, di Cina, di Palestina, ya, di Myanmar, kemudian di Afrika, banyak sekali umat Islam yang hari ini mengalami ketertindasan, ya, yang dulu negara-negara kaya, Pak, menjadi negara miskin. Ethiopia itu dulu negara kaya itu, ketika masih bernama Habasyah, ya, pada masa-masa sekian abad yang lalu, ya, tapi ketika kemudian menjadi jajahan kaum kapitalis, ya, Barat, hari ini Ethiopia menjadi negara termiskin di dunia. Nah, ini tidak bisa tidak, ya, bahwa untuk mengembalikan kemuliaan itu kecuali dengan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya, jadi Islam harus diterapkan secara kafah, secara utuh. Kafah itu apa? Kafah itu menerima seluruhnya, gitu, dan menolak yang lain. Nah, itu apa namanya, makna kafah itu begitu. Ya,
Utuh itu artinya apa? Diterima seluruhnya, diterapkan seluruhnya, lalu menolak yang lain. Ya, jadi tidak diambil sebagian-sebagian, lalu yang lain ngambil dari sebagian yang lain, gitu. Sebagian ajaran selain Islam. Nah, ini namanya bukan melaksanakan Islam secara kafah. Ya, kafah dalam bahasa Jawa menjadi kabeh. Ya, jadi diserap ke dalam bahasa Jawa menjadi kabeh. Nah, kekafahan Islam ini ya akan terjadi jika semua objek dikenai hukum. Ya, ada 3 objek kan? Ada individu, ada masyarakat, ada negara. Nah, 3 objek ini punya konsekuensi terhadap hukum-hukum Islam, Pak. Ya, individu punya konsekuensi terhadap hukum-hukum Islam, masyarakat punya konsekuensi terhadap hukum-hukum Islam, dan negara itu juga punya ya tanggung jawab terhadap hukum-hukum Islam. Nah, tapi hari ini ya penerapan Islam terhadap ketiga objek ini tidak bisa terlaksana dengan baik, ya, dengan sempurna. Ya, jadi maksudnya begini, individu punya kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, insya Allah jalanlah gitu ya. Masyarakat punya kewajiban apa? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini kewajiban masyarakat. Hendaknya ada di antara kalian yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Juga ada kontrol sosial, ya, masing-masing masyarakat mengingatkan. Ya, ini kewajiban masyarakat. Lalu kewajiban negara apa? Banyak sekali ya dalam Quran. Banyak sekali. Ya, ya ayyuhalladzina amanu wadkhulu fis silmi kafah, ini kewajiban negara sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, itu kewajiban negara. Ya. Kemudian kutiba alaikumul qital, ya, itu kewajiban negara. Banyak sekali. Nah, hanya saja memang kewajiban negara itu tidak bisa dilaksanakan oleh individu, tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Ya, yang bisa dilakukan hari ini ya dakwah. Sebagaimana Nabi dalam periode Mekah, ya, dakwah Nabi dalam periode Mekah itu untuk menyadarkan umat, ya, atau menyadarkan manusia pada saat itu bahwa ini loh jalan yang benar, ini loh jalan yang akan mengantarkan kalian kepada kebahagiaan dunia akhirat, ya, Islam, begitu, ya. Jadi ini harus dipahami, ya. Jadi ketiga objek dakwah ini harus melaksanakan fungsinya dengan baik, dengan utuh. Itulah yang disebut dengan Islam secara kafah. Nah, lalu bagaimana itu bisa diwujudkan? Tidak bisa tidak, kecuali dengan mengcopy paste, ya, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, tahapan-tahapan dakwah Nabi kan sudah kita pelajari. Itu harus dilakukan itu oleh satu organisasi tertentu. Maka di sini dikatakan bahwa tidak bisa tidak, dakwah sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi itu harus dilakukan dengan cara berjamaah, secara bersama-sama. Makanya Nabi membentuk apa yang disebut dengan kutlah tadi. Ya, kutlah itu organisasi. Jadi Nabi memang memisahkan orang-orang yang sudah direkrut tadi dari rakyat Mekah atau masyarakat Quraisy Mekah yang masih jahiliyah. Ya, lalu beliau bina secara intensif mereka. Nah, jamaah ini harus juga begitu. Ya, harus membina secara intensif orang-orang yang sudah berhasil didakwahi lah, kurang lebih begitu. Ya. Nah, di sini ada kaidah syariah, ya. Kaidah syariah yang berbunyi ma la yatimu al-wajib ila bihi fahuwa wajib. Ya, jika suatu kewajiban tidak terlaksana tanpa adanya sesuatu, maka mewujudkan sesuatu itu menjadi wajib. Artinya mewujudkan jamaah itu menjadi wajib. Karena ini dicontohkan oleh Nabi. Ya, jadi jamaah yang benar-benar atau organisasi yang benar-benar memperjuangkan Islam secara utuh, gitu ya. Maka kalau hari ini banyak saudara kita punya organisasi masyarakat atau partai yang membawa simbol-simbol Islam, tidak dilarang sebenarnya. Ya, tidak dilarang, tetapi kekurangan mereka adalah mereka tidak berjuang untuk Islam. Ya, mereka berjuang mungkin untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan organisasinya, sehingga masyarakat kadang bisa saja yang awam, ya, hanya melihat simbol-simbolnya dan sebagainya, lalu percaya, ya. Lalu pada saat yang lain dikhianati oleh partai itu, gitu kan? Dikhianati oleh figur-figur yang selama itu dianggap membela kepentingan-kepentingan mereka, ya. Padahal kalau dicontohkan oleh Nabi, itu Nabi benar-benar, ya, membina orang-orang yang sudah beliau rekrut itu, ya, atau kata bahasa sekarang mungkin simpatisan, gitu ya, konstituen, gitu ya.
beliau benar-benar membina mereka dengan pemikiran-pemikiran Islam, ya, memantapkan akidah Islam di tengah-tengah mereka, ya, kemudian membentuk syakhsiah Islamiyah, membentuk kepribadian Islam, ya. Jadi ini yang satu hal yang mudah-mudahan menjadi tambahan pemahaman kita, ya, terhadap kewajiban apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh umat Islam hari ini, ya, untuk mengembalikan kemuliaan umat Islam ini tidak bisa tidak kecuali diterapkannya Islam secara kafah, ya, untuk membebaskan Palestina itu tidak bisa tidak, ya, harus ada penerapan Islam yang utuh gitu, ya, untuk melepaskan kemiskinan yang hari ini melanda sebagian besar umat Islam. Tidak bisa tidak, harus dengan ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam tidak bisa diterapkan kalau Islamnya tidak kafah, gitu. Karena hampir seluruh umat Islam hari ini di dunia itu menerapkan ekonomi riba, ya, sehingga ya kita tahu ekonomi riba itu pasti akan memperjauh, ya, bentangan jarak antara yang kaya dan yang miskin, ya, dan seterusnya. Jadi akibat tidak diterapkannya Islam secara kafah ini memang banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi, ya. Ini sunatullah, ya, yang sebagaimana yang sering saya sampaikan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadda'u bihi akharin. Allah hanya akan meninggikan derajat suatu kaum kalau kaum itu berpegang kepada Al-Qur'an, dan Allah akan menjatuhkan derajat suatu kaum kalau kaum itu berlepas diri dari Al-Qur'an, ya, dari kitab ini. Ya, baik, ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini, ya, semoga bisa diterima dan insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah, dan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.